adik-adik, kalian luar biasa loh. Cinta Tuhan, sayang orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Yuk kita belajar seperti Samuel kecil yang taat dan setia. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Ayo adik-adik, jangan lupa ya, baca firman, taat kata orang tua. Kita mau semangat dan jadi berkat seperti Samuel kecil. Samuel kecil. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Cici Novia dan Pastor Herman. Di mana adik-adik? Tentunya di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, Cici mau nanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah gimana ya? Kalau saya yakin pasti semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Tapi Cici Novia kalau misalnya ada yang sakit, semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Benar, supaya bisa mengikuti Sekolah Minggu Online. Nah jadi kita mau memulai Sekolah Minggu kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan penuh semangat. Yang semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti dengan hari-hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Yeay, semua hari adalah harinya Tuhan. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Cici berdoa ya, gak boleh ngintip loh adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati agar kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi tadi kita sudah menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Sekarang adik-adik tahu nggak ya, kalau Tuhan itu sangat sayang pada kita semua, sayang pada Cici, sayang pada Pastor Herman, dan sayang pada adik-adik semua yang di rumah. Nah, Tuhan juga
mengangkat kita sebagai anaknya loh adik-adik. Nah, yuk kita menyanyikan satu lagu pujian Sayang Disayang. Jadi semangat ya adik-adik di rumah. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyi lagu sayang disayang sama Tuhan ya. Kita semuanya disayang banget sama Tuhan. Karena Tuhan sayang banget sama kita juga harus sayang sama Tuhan ya. Jadi dalam setiap napas kita, dalam setiap langkah kita, semuanya untuk siapa? Hanya untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat semangat tentang setiap langkah, setiap napas kita untuk Tuhan. Adik-adik ikutin dengan semangat ya, ikutin Lause dan Cici Novia. masih dalam posisi berdiri ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lebih semangat lagi untuk Tuhan. Tadi kita udah bergerak bersama-sama memuji Tuhan dalam semangat. Nah, kita kan mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mengangkat satu lagu pujian lagi nih yang berjudul Samuel Kecil. Nah, lagu ini nanti ada hubungannya loh adik-adik sama cerita firman Tuhan yang akan nanti adik-adik dengar. Jadi yuk kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Erni di sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melompat-lompat memuji Tuhan. Tapi kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala kita berdoa. Ikuti contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita sekolah minggu, contoh mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita Koko Samuel minggu kemarin? Ayo, siapa? Ayo. Ya, benar sekali. Ceritanya tentang kelahiran Samuel. Wah, kelahiran Samuel. Lalu kira-kira Samuel itu anaknya siapa ya adik-adik? Ayo, masih ingat gak anaknya siapa itu? Ya, benar. Anaknya Bapak Elkana dan Ibu Hana. Adik-adik, sebenarnya Bapak Elkana dan Ibu Hana itu sudah lama sekali mereka tidak memiliki anak, sebab Tuhan sudah menutup kandungannya Ibu Hana. Tapi Ibu Hana ini tidak pantang menyerah adik-adik. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Bahkan setiap tahunnya dia pergi ke rumah Tuhan. Di mana ya rumah Tuhan? Di mana waktu itu? Di daerah mana? Ya, di kota Silo. Dia pergi ke sana, dia mempersembahkan korban untuk Tuhan, dan dia meminta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan mengabulkan doanya Ibu Hana. 1 tahun kemudian ternyata Ibu Hana sudah mengandung dan bahkan sudah melahirkan anak. Anaknya ganteng. Wah, ketika anaknya lahir, Bapak Elkana dan Ibu Hana senang sekali. Mereka senang karena mereka sudah punya anak yang Tuhan berikan untuk mereka. Lalu adik-adik, ternyata sebelum Samuel ini lahir, waktu Ibu Hana ini meminta sama Tuhan, dia juga punya janji loh sama Tuhan. Kira-kira apa ya janjinya Ibu Hana? Ternyata Ibu Hana sudah berjanji bahwa kalau Tuhan memberikan dia anak, nanti anak itu Ibu Hana mempersembahkan untuk Tuhan, yaitu anaknya diberikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Wah, hebat sekali. Nah, lalu Samuel tadi ini sudah mulai tumbuh besar hingga dia sampai umur 3 tahun. Berapa? 3 tahun. Ya, dia umur 3 tahun. Samuel ini dibawa oleh Ibu Hana dan Bapak Elkana ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan tadi di mana ya? Di kota Silo. Adik-adik, Ibu Hana dan Bapak Elkana membawa Samuel kemana? Ke rumah Tuhan di kota Silo. Dan ternyata di kota Silo itu
ada seorang imam loh. Siapa ya imam itu? Minggu kemarin Koko Samuel bilang nggak ya? Ya betul, namanya Imam Eli. Lalu ternyata Samuel ini diberikan kepada Imam Eli, diserahkan kepada Imam Eli supaya Imam Eli mengajari Samuel bagaimana Samuel melayani Tuhan. Umur 3 tahun Samuel sudah berpisah dengan mama papanya, Papa Elkana dan Ibu Hana, dan tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan atau di bait suci Allah, yaitu di Silo. Nah, adik-adik, dari dia kecil umur 3 tahun hingga sampai dia dewasa, bahkan sampai dia tua pun, Samuel ini tinggal bersama Imam Eli karena Imam Eli mengajarkan dia bagaimana cara melayani Tuhan dengan baik. Lalu adik-adik, pada suatu malam Imam Eli tidur di kamarnya dan Samuel juga tidur di kamarnya. Pada malam hari itu mereka sudah tidur nyenyak. Tiba-tiba Tuhan memanggil Samuel dan berkata, Samuel. Tuhan memanggil Samuel. Lalu Samuel terbangun. Wah, kira-kira yang manggil aku siapa ya? Jangan-jangan ini adalah Imam Eli. Lalu Samuel ini cepat-cepat bangun dan berangkat ke kamarnya Imam Eli dan berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu Imam Eli menjawab, tidak, aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Lalu Samuel kembali ke kamarnya lagi adik-adik dan dia tidur lagi. Tuhan memanggilnya lagi yang kedua kalinya dan Tuhan memanggilnya sama seperti yang tadi. Lalu Samuel terbangun lagi. Pasti yang memanggil saya adalah Imam Eli. Lalu Samuel bergegas pergi ke kamarnya Imam Eli dan berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu Imam Eli berkata, tidak anakku, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Lalu Samuel kembali lagi ke kamarnya dan tidur lagi. Lalu Tuhan memanggil Samuel lagi yang keberapa? 3 kalinya, sama seperti yang tadi. Lalu Samuel berpikir, jangan-jangan pasti ini sudah Imam Eli yang memanggil saya. Kan di sini kami cuma 2 orang. Nggak ada lagi orang yang memanggil saya. Lalu dia pergi lagi. Samuel bergegas pergi ke kamarnya Imam Eli dan berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu ternyata Imam Eli mengerti kalau yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Lalu Imam Eli berkata, aku tidak memanggilmu anakku. Jika Tuhan memanggilmu nanti, maka kamu harus menjawab seperti ini, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu Samuel kembali lagi ke kamarnya dan tidur lagi. Lalu Tuhan memanggil Samuel yang keberapa? Ya, Tuhan memanggil Samuel yang ke-4 kalinya. Dan Tuhan berkata, Samuel. Nah, Tuhan memanggil Samuel. Lalu dia terbangun dan Samuel mengikuti apa yang diperintahkan oleh Imam Eli tadi. Lalu Samuel berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu setelah itu Tuhan berbicara kepada Samuel dan Samuel pun hingga tidur sampai dia bangun pagi-pagi. Adik-adik,
kita juga harus belajar dari kehidupannya Samuel. Kita juga harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sehari ini memang adik-adik tidak mendengarkan suara Tuhan secara langsung seperti yang dialami oleh siapa tadi? Ya, seperti yang dialami oleh Samuel. Tuhan langsung berbicara kepada Samuel. Tetapi kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Kira-kira dari mana dan seperti apa ya suara Tuhan contoh. Nah, contoh tahu nih caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan? Yaitu seperti mendengarkan cerita sekolah minggu, seperti yang contoh cerita hari ini. Jadi kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan lewat cerita sekolah minggu. Kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui membaca Alkitab secara pribadi. Dan kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan dan bahkan mengetahui isi hati Tuhan melalui renungan-renungan loh. Ada renungan yang secara tertulis, ada juga renungan seperti video, ada audio. Kita juga bisa mendengarkan di situ. Jadi kita jangan takut kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita juga bisa sama seperti Samuel. Samuel memang mendengarkan suara Tuhan secara langsung, Tuhan berbicara, tetapi kita bisa mendengarkan cerita, bahkan mendengarkan suara Tuhan melalui cerita sekolah minggu, melalui firman Tuhan, bahkan renungan tadi. Nah, untuk itu adik-adik, kalau adik-adik mendengar firman Tuhan harus sikap yang baik ya, sikap yang sopan, tidak boleh ganggu temannya, tidak boleh ganggu adiknya, nggak boleh ganggu kakaknya, supaya pas kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita harus fokus supaya kita tetap mengingat cerita sekolah minggunya tadi apa, dan kita bisa menceritakan kepada teman kita nanti. Bahkan nanti kalau mama papa bertanya, tadi contoh cerita sekolah minggu apa ya? Nah, berarti adik-adik sudah bisa menjawabnya. Bahkan adik-adik tidak takut lagi bilang, oh aku lupa, nggak tahu tadi contoh cerita apa. Kalau adik-adik bilang seperti itu, berarti adik-adik tidak fokus mendengarkan cerita. Tapi kalau ditanya mama papa, bahkan minggu depan ada guru sekolah minggu nanya lagi, oh minggu lalu contoh cerita apa ya? Berarti adik-adik udah bisa jawab. Berarti adik-adik fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi ingat, kita harus taat kepada firman Tuhan, harus setia kepada Tuhan, harus taat dan melakukan firman Tuhan. Contohnya, kalau papa mama menyuruh kita ikut ibadah sekolah minggu, adik-adik harus bilang, jawabnya iya, oke. Jangan nanti adik-adik bilang, enggak aku nggak mau mendengar cerita hari ini, males. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh malas. Tapi adik-adik harus bilang iya, karena yang kita dengarkan itu adalah suara Tuhan. Berarti kita tidak boleh melewati ibadah sekolah minggu, supaya kita setiap minggu kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini sekianlah cerita sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Oh ya, jangan lupa ikuti ibadah sekolah minggu terus ya. Ibadah sekolah minggu depan lebih menarik lagi. Nah, sebelum kita menutup cerita sekolah minggu kita baca ayat hafalan kita dulu ya. Yang ada Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga
ayat yang ke-10b. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-10b. Di sini dikatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ikuti contoh ya, sekali lagi, 1 Samuel 1 Samuel pasal 3 pasal 3 ayat ayat 10b. 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, sekian untuk ayat hafalan kita hari ini, bahkan cerita sekolah minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, adik-adik, sebelum kita menutupnya, terlebih dahulu kita doa lagi ya. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti contoh sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa mendengarkan cerita sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami supaya kami taat dan dengar apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu lagi ya. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, masih ingat nggak tadi ceritanya tentang apa ya adik-adik? Siapa nama laki-laki yang diceritain itu? Ada yang masih ingat nggak ya? Pas saya main ingat nggak? Ingat dong. Ya, tentang siapa? Tentang Samuel. Nah, jadi kita mau sama seperti Samuel ya. Kita mau taat kepada Tuhan sama seperti Samuel. Dia mau taat terhadap panggilan Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi, ku mau taat pada Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita nyanyikan dengan semangat. Kita nyanyikan tadi, kita sebagai anak Tuhan itu kita harus taat pada Tuhan Yesus ya adik-adik, seperti Samuel tadi. Jadi adik-adik semua harus dengar perintah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ikuti Nurse Erma berdoa ya. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan
tundukkan kepala, ikuti Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena sudah menyelesaikan sekolah minggu online. Kami belajar untuk taat seperti Samuel. Kami mau taat kepada Tuhan, Papa Mama, guru, sehingga Tuhan selalu sayang semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya, adik-adik. Dadah. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel